Awal-awal kalian mencoba trading, pasti pernah melakukannya tanpa strategi atau teknik apapun. Ternyata, tebakan kalian benar dan mendapat profit. Senang banget pastinya dan ngerasa trading itu gampang. Kemudian hari, kalian mencoba kembali untuk trading lagi. Dan ternyata berhasil, easy money. Tapi, suatu hari Dewi Fortuna ternyata nggak ingin berlama-lama membantu. Berkali-kali mencoba trading, malah loss juga berkali-kali. Saldo mulai menipis, bingung dan panik. Mulai mencari-cari informasi kepada siapa saja mengenai pergerakan arah pasar. Justru malah makin bingung. Sangat dipastikan, hal itu terjadi karena kalian tidak memiliki yang namanya sistem trading. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Para trader yang tidak memiliki sistem trading biasanya suatu saat akan mengalami profit yang tinggi, tapi kemudian di saat lain juga akan mengalami loss yang tinggi, hingga akan menghabiskan saldo di akun trading. Istilahnya, tidak ada konsistensi di dalam trading yang dilakukan. Beberapa orang mungkin denial akan hal ini dan mengatakan tidak membutuhkan sistem trading. Alasannya, kenal dengan seseorang yang melakukan trading tapi tidak memiliki sistem, dan dia malah untung terus. Sebenarnya orang tersebut bukan tidak memiliki sistem trading, ia hanya melakukan kebiasaan-kebiasaannya terus-menerus secara tidak sadar. Sistem tradingnya sudah menyatu pada dirinya. Sistem trading tidak hanya mengenai hal-hal teknis seperti indikator dan analisis, tapi lebih ke penerapan hal yang sama dengan disiplin dan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, sistem trading itu sangat pentingkah perannya dalam trading? Iya, benar. Dalam konteks trading, sistem trading itu cara atau aturan trading yang terorganisasi, teratur, dan diterapkan berulang-ulang. Semacam bisnis plan. Bisnis yang berhasil membutuhkan perencanaan. Maka, trading yang berhasil juga membutuhkan sistem trading. Contohnya, saat kita akan membuka suatu bisnis restoran. Yang pertama kali kita lakukan, kemungkinan besar yaitu riset. Mulai dari penentuan lokasi, makanan yang akan dijual, harga, dan sebagainya. Sama juga halnya dalam trading, tahapan dalam menciptakan sistem trading harus dimulai dari menentukan gaya trading kita sesuai dengan kepribadian. Selain penentuan gaya trading, kalian harus menentukan apa yang akan kita tradingkan. Mulai dari saham, forex, komoditas, indeks, dan sebagainya. Disarankan untuk mencoba pada bidang yang menurut kalian paling familiar. Hal paling penting dan menarik selanjutnya adalah tahapan menentukan entry dan exit rules, yaitu menentukan kapan waktu untuk membuka posisi dan menutupnya. Kalian bisa menggunakan banyak analisis teknikal dalam penentuan entry dan exit rules. Bisa dengan menggunakan indikator seperti CCI, moving average, atau alligator. Bisa juga menentukannya dengan support and resistance, atau menggunakan target harga atau poin tertentu. Misal jika sudah untung 3% atau 5%, kalian akan melakukan penutupan posisi. Tahapan berikutnya ada yang disebut dengan manajemen risiko dan manajemen uang. Kita tentu saja berkeinginan untuk bisa menebak arah harga pasar, namun sayangnya pasar bergerak bukan sesuai keinginan kita. Sudah bukan hal baru lagi dalam dunia trading kesalahan dalam menebak harga pasar. Namun dengan adanya manajemen risiko dan manajemen uang, kita dapat memastikan supaya kerugian yang timbul merupakan hal yang mampu kita tanggung. Dalam manajemen ini, kita menentukan trading float atau jumlah uang untuk trading, maksimum loss atau kerugian maksimal yang bisa kalian tanggung, stop loss atau menetapkan titik berhenti dan keluar dari pasar, dan trade size atau berapa banyak volume forex atau saham yang harus dibeli. Jika semua peraturan telah ditentukan, jangan lupa untuk ditulis kembali dan tentu saja kita harus disiplin dalam menerapkan aturan-aturan tersebut. Menulis sistem trading milik sendiri akan berguna untuk proses review. Dengan adanya dokumentasi, kita jadi lebih mudah untuk mereview kembali, kemudian dapat memperbaikinya jika dirasa kurang sesuai. Setelah membuat sistem trading, sebelum menggunakannya, kita perlu menguji sistem trading tersebut dengan backtesting, baik manual atau menggunakan software tertentu. Setelah tahu bahwa menciptakan sistem trading memerlukan banyak tahapan, pasti ada yang beranggapan bahwa sistem trading yang menguntungkan dan konsisten sangat sulit untuk disusun. Sebetulnya, kita tidak harus menyusun sistem trading yang rumit, sebab mayoritas trader yang berakhir rugi dalam trading diakibatkan oleh emosi dan sikap tidak disiplin terhadap peraturan yang sudah ditentukan. Padahal, sistem trading itu tergantung tipe trader. Jadi, kalian bisa menciptakan sistem trading sendiri.
Sistem trading yang cocok untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain. Jadi, sistem terbaik untuk kita ya harus dibuat oleh orang yang benar-benar mengenal diri kita, yaitu diri kita sendiri. Contohnya, jika kalian bertujuan untuk mendapat income rutin dan punya waktu banyak, bisa memilih gaya trading jangka pendek. Jika sebaliknya, disarankan untuk mengambil horizon yang lebih panjang. Trading jangka pendek memang lebih diperuntukkan untuk mereka yang berani menanggung resiko dan agresif, sehingga kemungkinan merugi lebih sering. Jika menggunakan jumlah uang yang kecil untuk trading, disarankan memilih gaya trading time frame yang lebih panjang. Semua kembali pada individu masing-masing, pilih yang sesuai kepribadian kita dan harus realistis dengan pilihan kalian. Memang, tahap-tahap dalam membuat sistem trading sendiri dirasa cukup panjang karena kita harus menentukan semuanya sendiri agar menyesuaikan dengan kepribadian dan tujuan yang kita inginkan. Tahapan-tahapan tersebut memang nantinya akan memerlukan banyak waktu. Kadang butuh trial and error berkali-kali untuk mendapatkan sistem trading yang pas. Tapi, jika seandainya ingin membeli sistem trading karena alasan untuk lebih praktis, gimana? Sebenarnya tidak ada salahnya membeli sistem trading. Tapi, jika kalian menganggap dengan membeli sistem yang mahal akan membuat kalian selalu profit, maka yang salah itu mindset kalian. Pada kenyataannya, tidak ada sistem trading yang sempurna. Tapi, dengan sistem trading akan membesarkan kemungkinan kalian untuk profit. Lagi-lagi, kuncinya itu adalah nyaman dan disiplin. Tidak ada sistem trading yang selalu tepat atau holy grail. Faktanya, tidak ada yang tahu seperti apa masa depan. Dengan demikian, tidak ada seseorang atau sistem apapun di dunia yang bisa memprediksi dengan akurat pergerakan harga saham, forex, atau komoditas di masa depan. Kunci sukses menjadi trader yang profit adalah memiliki rata-rata keuntungan lebih besar dari rata-rata kerugian. Kita dapat mengukur hal tersebut dengan rasio risk-reward yang terukur. Sistem trading yang kita butuhkan sebenarnya sistem yang mudah digunakan. Tidak perlu canggih, namun harus nyaman, tidak perlu kompleks, dan membingungkan. Dengan disiplin menggunakan sistem trading yang sudah ditentukan, maka tujuan trader untuk profit dapat dicapai. Tapi, bukan berarti sistem yang canggih itu jelek dan yang sederhana lebih bagus. Aku menekankan bahwa hal yang paling penting adalah kalian bisa menggunakan indikator dalam sistem tersebut dan dilakukannya secara disiplin. Jika kalian sudah mulai menyusun dan menciptakan sistem trading sendiri dan mulai mendapatkan profit, jangan langsung berpuas diri. Memang tujuan setiap trader adalah mendapatkan keuntungan, namun trader handal bukanlah tipe orang yang harus memperoleh profit besar dalam sekejap. Namun trader handal, mereka yang bisa mendapatkan profit secara konsisten. Bila kita konsisten dengan menggunakan sistem trading dan memperhatikan manajemen risiko seperti trading size, sikap membabi buta dalam menggunakan margin dapat dihindari. Keuntungan yang didapat memang cenderung kecil, namun bersifat konsisten. Tidak usah berkecil hati jika sistem trading yang kalian gunakan hanya mampu memberikan keuntungan yang kecil. Yang penting bukan besar profitnya, tapi pada konsistensinya. Sistem trading yang sehat adalah sistem trading yang bisa membuat Anda kaya berkat keuntungan kecil yang didapat konsisten dari waktu ke waktu. Segitu dulu insight dari aku mengenai sistem trading. Jika kalian ada pemahaman atau penjelasan lain mengenai topik yang aku bahas kali ini, feel free untuk nambahin di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan cek video-video terbaru mengenai trading dan investasi dari Tentang Uang ya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.